Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lulu Sayang, tentunya masih di Putri Majapahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabatku semuanya, ramai Zulkifli Hasan menistakan agama dan dengar-dengar sudah dilaporkan. Tetapi laporan itu dicabut. Nah loh, kenapa itu? Kok dicabut? Aduh, gimana sih Bapak laporan kok pakai dicabut segala? Atau karena sebenarnya punya jejak digital yang sama sehingga memilih untuk, mencabut laporan. Ya sudahlah, oke pemirsa, kita akan lihat data yang di mana data itu tentang Zulkifli Hasan yang kalimatnya akhirnya dianggap sebagai penistaan agama. Nah, di sini pemirsa, sebuah kalimat yang dilontarkan oleh Zulkifli Hasan tentang sebuah narasi yang dimana narasi itu memang ya mau nggak mau ya layak dikatakan sebuah narasi penistaan agama. Baik, saya baca dulu ya pemirsa. Zulhas berkelakar bahwa kini terdapat orang yang enggan mengucap amin setelah Al-Fatihah dan mengubah gestur jari telunjuk saat tahiyat menjadi 2 jari karena saking cintanya pada Prabowo Subianto. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, ini adalah merupakan sebuah kalimat yang bisa dikatakan ini adalah suatu hal yang konyol ya. Kira-kira benarkah ada yang seperti itu? Ya kan? Dan menurut saya itu adalah narasi bohong. Karena secinta apapun dengan sosok atau makhluk, ini tentang syariat. Tidak mungkin syariat itu dipermainkan. Dan itu bullshit. Kalau memang ada, ya menurut saya harus dibuktikan. Siapa yang melakukan itu, di mana dan kapan. Tentunya Bapak Zulkifli Hasan ini harus bisa membuktikan jika benar itu ada. Tetapi saya masih yakin bahwa ini adalah kehaluan, bohong, alias mengada-ngada. Nah, dari mengada-ngada itulah justru bisa dikatakan penistaan agama karena syariat yang dipermainkan. Begitu pemirsa. Dan saya rasa kalimat itu pun ya joke-joke seperti itu saya rasa tidak layak untuk dijadikan guyonan. Apalagi yang membuat guyonan ini adalah seorang tokoh Muhammadiyah. Ya walaupun familiar di sini sebagai sosok yang ada di salah satu partai yaitu PAN. Yang saya heran lagi nih pemirsa, Bahar Smith, FPI, HTI, Novel Bamukmin yang selalu teriak paling depan ketika ada penistaan agama. Kenapa hari ini kalian diam saja? Kalian lupa dulu, waktu Ahok membawakan sebuah kalimat, ayat Al-Maidah 59. Di situ dihabisin Ahok. Padahal Ahok mempunyai tujuan baik. Digerus sedemikian rupa hingga Ahok harus menelan kepahitan. Didiskriminasi. Dan inilah fakta di negara kita pemirsa, bahwa minoritas itu dikalahkan oleh mayoritas. Dan ini sangat miris sekali. Mereka yang dulunya teriak-teriak paling depan, mereka diam 1000 bahasa saat ini.
Silakan sahabat-sahabatku semuanya berpikir, mereka yang politisasi agama itu ada di kubu mana? Dan yang melakukan suatu penistaan agama ada di kubu mana? Lalu pertanyaannya, apakah seorang minoritas tidak berhak untuk bernegara di Indonesia? Tentunya sama saja. Kita tahu lah ya, para sengkuni-sengkuni politik. Mereka selalu menciptakan narasi seolah-olah partai A beragama dan partai B tidak beragama. Walaupun kita tahu ya pemirsa, bahwa setiap kotak itu ada hitam dan putihnya. Gak semuanya baik. Bahkan ada pun yang kotak itu banyak buruknya daripada baiknya. Tapi mereka selalu pandai menarasikan ini dan membuat narasi-narasi untuk menciptakan nilai buruk kepada orang-orang yang dianggap layak untuk disingkirkan. Ini ketidakadilan. Ketika Bapak Ahok didiskriminasi dengan Al-Maidah 59, lalu kenapa Bapak Zulkifli Hasan dibiarkan saja? Kenapa kalian diam? Bersuara dong, Bahar. Gimana sih lo? HTI mana? FPI mana? Novel Bamukmin, mana suaramu? Kenapa jadi bisu mendadak kalian? Bukankah ini makanan kalian? Bukankah kalian selalu bernarasi paling depan dalam hal ini? Sahabatku semuanya, ingat, saya ingin mengajak sahabat-sahabatku semuanya untuk melek bersama-sama. Mereka ada di kubu mana? Mereka ada di kelompok mana? Mereka ada di paslon mana? Dan saatnya kita memilih pemimpin yang nasionalis. Kita tahu ada salah satu paslon yang kredibilitasnya sudah teruji dan rekam jejaknya jelas. Tidak ada yang sempurna, tetapi minim sekali dan itu pun dibuat miring narasi-narasi buruk itu, misalnya tentang IKTP, UHADAS, bokep lah segala macam, yang sebenarnya itu hanyalah framing yang diciptakan oleh orang-orang yang ingin membunuh karakter. Dan saya rasa pemirsa, bukan sebuah agama ini harus ada di partai saja. Dan agama itu tidak boleh di partai lainnya, misalnya seperti itu. Bukan. Karena setiap agama mempunyai nilai yang baik untuk sebuah pengembangan, sebuah partai politik untuk menjadi lebih baik dan berkembang dengan baik. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, kembali lagi, Putri Mojopahit hanya memberikan sebuah data dan fakta. Tapi ingat, pesan Putri Mojopahit, pilihlah pemimpin yang benar-benar layak untuk kita jadikan pemimpin. Pilihlah pemimpin yang layak untuk kita jadikan pemimpin di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang jelas-jelas pluralisme, anti radikalisme, dan tentunya nasionalis. Dan itu jelas
ada salah satu paslon yang lantang menyuarakan itu. Agama bisa masuk ke semua partai dan jangan mau dipolitisasi oleh sengkuni-sengkuni politik. Sekali lagi saya tanyakan, Bahar, mana lo? Kenapa lo jadi bisu mendadak? Novel Bamukmin, kemana lo? Kenapa lu jadi diam 1000 bahasa? Rizik Sihab, Hanif Alatos, atau FPI HTI? Kemana kalian? Kenapa diam saja? Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, jangan salah memilih. Dan salam 3 jari. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.